Banyak amat. Lu nyolong di mana nih? Ah, abang serba salah. Kalau dikit dikata nilep, banyak dikata nyolong. Anak-anak muda tahun 90-an mungkin tak bisa melupakan celotehan-celotehan sosok pemuda Betawi lugu ini. Ya, Mandra Yusuf Sulaiman atau yang lebih dikenal dengan Mandra. Sahabat Hikmah, darah seniman sendiri memang mengalir dalam keluarga Mandra. Ia dan kedua adiknya, Mastur dan almarhumah Omas, mengawali karir di sebuah grup kesenian topeng Betawi di Jakarta. Di sanggar milik sang paman yang sekaligus aktor dan komedian, Haji Bokir inilah Mandra mengasah kemampuannya berakting. Hingga kemudian pria berusia 60 tahun ini menapaki puncak kesuksesan berkat perannya dalam serial televisi Sidul Anak Sekolahan. Namun, jalan hidup seorang tak ada yang bisa menebak. Meskipun terlihat bahagia dalam dunia komedi, Mandra harus merasakan pengalaman pahit berhadapan dengan kasus hukum di tahun 2015. Ya, Mandra harus mendekam dalam jeruji besi selama setahun atas kasus proyek program kolosal dan komedi siap siar yang ia tangani. Gue alhamdulillah sampai saat ini gue dianggap tegar mungkin ya di keluarga gitu. Kalau orang lain gue nggak tahu. Ya artinya kan gini, setiap Allah memberikan tantangan dan cobaan, ya, pasti itu kita yang dikasih ke kita itu yang kita mampu. Nggak mungkin Allah memberi cobaan dan tantangan kalau itu di luar kemampuan kita. Tinggal kita menyikapinya. Kuat apa kagak? Siapa sih yang mau? Kan gitu. Jangan yang orang agak salah, yang salah banget juga kadang-kadang kalau begitu bermasalah yang kaitannya seperti kaitan dengan masalah hukum, ogah. Itu yang punya masalah, itulah yang dia lakukan. Apalagi yang kagak. Enak dong gua kalau korupsi, gua udah kaya ini. Kalau kita ngerasa nggak salah ya kita tegar, ya kita jalan seperti biasanya aja. Gitu. Paling tidak ini mungkin cerminan buat anak cucu gua. Setelah menjalani masa tahanan, Mandra kembali membuka lembaran baru kehidupannya. Namun tak adanya pemasukan usaha selama menjalani proses hukum membuat harta benda dan aset yang ia miliki sebelumnya sedikit demi sedikit terjual. Bagaimanapun ia juga punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya serta istri dan keempat anaknya. Semenjak membintangi Sidul versi layar lebar, Mandra mulai menarik diri dari layar televisi. Ia pun mengaku mundur dari dunia komedi yang telah membesarkan namanya. Meski demikian, sesekali budayawan Betawi ini masih menjadi bintang tamu ataupun terlibat dalam sketsa komedi di stasiun televisi. Ya kan memang gua adanya di situ. Guys. Tapi kan balik lagi. Ya kita juga beda kan. Artinya nggak semua yang kita bisa terima. Bukannya harus kita selektif, artinya paling kagak ya. Gua kan dari dulu kayak gitu. Sekalipun memang maaf ya kita nggak bicara masalah materi dulu, tapi paling kagak ini peran yang bakal gue jalanin atau yang gue terima ini kira-kira pas nggak buat gue. Nah, jadi kalau memang cocok ya kita ambil. Nggak bakalan kan gue jadi jagoan, jadi hero gitu. Ya, iya, gue pengen banget atau gue mampu banget juga ya rasanya nggak cocok sama muka gue. Tak lagi begitu aktif di dunia seni peran ataupun komedi, kini Mandra memilih membuka usaha kuliner. Di lahan rumahnya yang luas, Mandra membangun rumah makan khas Betawi yang bernama Dapur Ngacir. Dekorasinya kental dengan nuansa Betawi. Dinding warung makannya juga terpasang beberapa foto Mandra dan karya aktingnya. Sebuah panggung kecil bisa digunakan untuk menyajikan musik yang memanjakan pembeli. Makanan andalannya pasti segala kuliner asli Betawi seperti gabus pucung dan semur jengkol. Ide bisnis kuliner ini sendiri berawal dari desakan para rekan-rekan dan tamu Mandra yang begitu antusias dengan masakan sang istri. Di sini nih tempat kumpul-kumpul teman-teman dari beberapa komunitas, sepuh-sepuh yang berkaitan dengan masalah, anggaplah bahasanya tamu, nggak sedikit. Ya kadang-kadang kita kan biasa kasih
makan bersama dan lain sebagainya. Yang akhirnya mungkin dia pada punya suka lah ya masakan yang kita suguhkan. Ya komennya semua sama, artinya kenapa nggak bikin rumah makan gitu, kira-kira enak nih gini. Karena sering istri didorong untuk itu dengan ucapan yang sama, terbesitlah mungkin dia ada keinginan gitu, bikinlah masakan yang lewat online. Nah akhirnya orang kenapa nggak langsung buka aja gitu ya, karena memang berani istri untuk terjun. Gue bilang silakan, tapi dengan catatan komit ya gitu. Komit dalam arti yang kaitannya dengan masalah ya berusaha untuk kualitas lah. Sahabat Hikmah, ada beberapa usaha yang dibolehkan di dalam Islam. Salah satunya yang pertama berdagang, kemudian juga menyewakan lahan dan berbisnis lainnya sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana jikalau ternyata usaha tersebut tidak memungkinkan dikerjakan oleh satu orang saja? Dan bagaimana ketika usaha tersebut harus dilakukan dengan bersama-sama? Dan itu dibolehkan di dalam Islam asalkan sesuai dengan syariat yang berlaku di dalam Islam. Dan yang paling terpenting adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita berusaha melaksanakan muamalah, berdagang dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, carilah, makanlah, minumlah segala sesuatu yang ada di dunia ini yang halal dan juga yang baik. Kenapa? Karena insya Allah yang halal pasti baik untuk dirinya, dan juga yang baik pasti kembali kepada dirinya. Oleh karena itu, tak kala kita ingin berusaha, kemudian melibatkan keluarga, melibatkan sanak famili yang bisa membangkitkan dan membantu ekonomi daripada sekeliling kita, hal itu dianjurkan. Usaha kuliner yang dijalani Mandra saat ini juga dijadikan sebagai investasi jangka panjang untuk anak-anaknya. Karenanya, Mandra pun melibatkan kedua anaknya, Tia Septiana dan Sherly Octaviana, untuk terlibat dalam usaha ini. Mandra mulai mendidik anaknya untuk mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Kedua putri Manda yang punya paras cantik ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung saat berada di dapur ngacir. Meski demikian, Mandra tak menutup kesempatan jika kelak sang anak ingin mengikuti jejaknya terjun ke dunia hiburan. Sibuk dengan dirinya masing-masing. Apalagi kalau di rumah, kalau nggak kuliah, apatah nggak sekolah, lagi libur, di kamar, sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, dengan adanya tujuannya seperti ini, secara tidak langsung untuk mendidik dia, bersosialisasi, ya, tatap langsung, ucapan langsung, dan lain sebagainya, ya bekal buat dia hidup lah. Ya, nggak bisa lewat teori aja, harus lewat praktek. Artinya ya, dengan macam-macam orang, macam-macam karakter ya harus dia pelajari, karena kehidupan itu yang bakal dia temuin. Sahabat Hikmah, buah hati adalah salah satu kebanggaan daripada orang tuanya. Dan pasti setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk buah hatinya. Oleh karena itu, jikalau ada buah hati yang dia memiliki sifat yang negatif, maka peran orang tua sangat amatlah penting untuk mendidik anaknya mengubah yang tadinya kebiasaan negatif itu kemudian berubah menjadi positif, sehingga hal-hal yang positif itu bisa ia sukai. Kemudian dia bisa jadikan ladang bisnis, bahkan bisa menghasilkan dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Hal ini sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW, bagaimana beliau mendidik putrinya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dan juga cucunya, bagaimana cara berbisnis dan lain sebagainya. Artinya melibatkan keluarganya untuk menjadi keluarga yang dia mencari harta yang halal dan juga yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dan juga keturunan yang soleh dan solehah, senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat lah mas, saya mimpi tuh mas lari-lari mas 2 jam sampai saya memutuskan tidak sahur.
Ya, karena saya lari aja, kerjanya lari. Mau lari kemana, mati pasti udah.